Bilanya menyambatin ulun tahu aja ulun. Nanti ada ajian yang di pojokan, yang di belakang menyambati hadirnya bunga sebandarna. Jadi ulun paham aja, hati-hati buat ibu-ibu ya. Ulun alhamdulillah bisa bahasa berbagai bahasa. Ada satu bahasa yang nggak bisa. Bahasa apa? Bahasa semut. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah gitu. Nanti tak campur karena tadi ulun bertakun sama Pak Solikin. Nah, kalau sudah namanya Solikin ini pasti orang Jawa sudah. Tadi tanya ada 3 RTP orang Jawa, sisanya orang Banda. Ya sudah kalau gitu kita pakai bahasa campur, tapi paling banyak bahasa Banda. Tapi insya Allah orang Bandanya paham bahasa Jawa nih. Ada lah, ada paham kan? Kalau istilah paham ya, apa rasanya gue. Alhamdulillah Bu, Pak. Tadi ini mungkin rezekinya pian ya, rezekinya nih. Ya, jadi hari ini siang ini itu ternyata acaranya kedamping 2 acara. Satu di Playhari, satu di Sungai Lulut di Banjarmasin. Ya, salah informasi ternyata acaranya di Sungai Lulut itu dikiranya malam, ternyata siang hari. Tapi alhamdulillah ini mungkin rezekinya orang Pagatan besar ya. Alhamdulillah. Tadi dikasih pilihan sama supir, yang hendak kemana, ke Sungai Lulut atau ke sini, Belum berpikir kemana ini ya. Sudah ke Pagatan besar saja kita. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah yang di Sungai Lulut sudah dikondisikan, sudah kita minta tolong sama teman untuk hadir di situ. Jadi ulun kagak tahu hadir di sana. Alhamdulillah luar biasa sih. Ini ulun rancak ke Playhari, tapi kalau ke daerah Pagatan besar hanya pertama kali. Tadi lewat desa Pak Brandio ya. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Kenapa dia ketawa? Gue ingat sama di Malang langsung. Di Malang itu Bu, Pak, ada namanya tumpang sewu. Ada tumpang sewu atau coban sewu. Kalau di Malang itu bilangnya coban sewu. Coban sewu ini apa kita? Air terjun banyak gitu. Saking banyak disebut coban sewu. Itu di daerah perbatasan Lumajang Malang. Masya Allah, kata dia menuju Pagatan besar ini bukan coban sewu. Tapi kalau saya bahasakan jeglongan sewu. Masya Allah, jalannya enak benar, Masya Allah. Kita doakan semoga nanti jalannya bisa mulus, Insya Allah. Kalau bilanya biniannya kepianan, ada usaha dokter dah. Insya Allah orang sini Pagatan besar nggak ada lahir apa namanya itu kalau dioperasi itu sesar nggak ada, Insya Allah. Ya Insya Allah nggak ada. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Di siang ini ya walaupun agak hujan dikit alhamdulillah, tapi insya Allah hujan ini bisa bawa rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Siang ini kita kumpul bareng-bareng. Yang saya hormati para alim, para ulama ya, para tuan guru, para asatidz, para muallim-muallimah yang belum kada kawat sebutakan mengarangnya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada tuan guru dan juga yang saya hormati qori kita. Semoga apa yang beliau lantunkan tidak hanya kita mendengarkan tapi bisa mengamalkan daripada apa yang tadi beliau lantunkan, dan semoga itu menjadi sebab Allah menurunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun hormati bilanya ada ya kepala desa, pembantu
Hadir kan? Hadir ada? Hah? Oh ada apa? Ada yang mewakili. Dan juga yang saya hormati acil-acil, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang kula hormati sedanten. Alhamdulillah, mungkin dengan ini heran, Habib ini kok bisa bahasa Banjar, orangnya orang Jawa. Alhamdulillah ulun ini rancak banget ke daerah Banjar. Jadi alhamdulillah ulun ini kawat kehadiran bahasa Banjar. Alhamdulillah. Karena ulun ini adalah orang yang pede, ya, orangnya pede. Jadi walaupun bahasanya cari wong Jawa itu semerawut, ya, alhamdulillah, tapi masih pede berani ngomong. Alhamdulillah. Di siang ini kita kumpul bareng-bareng dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan juga peringatan Haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf Al-Banjari yang ke-20. Insya Allah dengan hadirnya kita di tempat ini, apa hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hadirnya di majelis ini kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dapat nadroh, dapat pandangan dari petaka para kekasihnya Allah, khususnya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abadurus Kumpul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, luar biasa acara ini. Kita mulai dengan pembacaan maulid, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Indah itu, tuntung daripada itu, kita menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ulun teringat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah pian bisa hadir di sini, bisa tulakan ke sini, walaupun kondisinya hujan, walaupun kondisinya hujan, sakit rawuh dan mriki, kawak yang tulakan ke sini, itu adalah insya Allah pian itu tandanya adalah orang yang dicintai sama Allah. Amin. Amin Allahumma. Insya Allah cintanya Allah gak hanya di majelis ini, tapi cintanya Allah sampai di surga insya Allah. Kenapa kayak itu yang mengatakan bahwa Allah itu cinta lawan kita? Nabi pernah bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad sampun dawuh Pak Bu. Apa katanya Nabi Muhammad? Alamatul i'radi ilallah ta'ala anil abdi istighfaruhu bima la ya'ni. Nabi Muhammad bersabda, tanda alamatul i'radi ilallah ta'ala anil abdi, tanda Allah itu sama seorang hamba kada hakun. Kada hakun apa Habib? Kada hakun dapat rahmat. Allah gak mau kasih rahmat sama orang itu. Allah gak mau kasih pahala sama orang itu. Allah gak mau ngampuni dosa orang itu. Allah gak kepengen orang itu taat. Allah gak kepengen mengampuni itu dosa orang. Allah gak kepengen dia masuk surga. Apa tandanya Habib? Tandanya satu. Bilanya yang ada di tanda tersebut, berarti yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Habib? Istiqaluhu bima la yaknihi. Allah akan sibukkan pian dengan sesuatu yang tidak bermanfaat nanti ketika dia hidup di dunia, sehingga akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Satu tandanya Allah itu kada hakun lawan orang tersebut, kada ketujuh lawan orang tersebut. Satu apa? Ketika dia hidup di dunia, ketika dia tinggal di buminya Allah, ketika dia tinggal di pagatan besar, dia diundang untuk datang ke sini, ada hakun tulakan. Lebih asik apa? Lebih asik mengunjun. Lebih asik apa? Healing ke pantai. Lebih asik apa?
lebih asik ke warung jablan. Kalau dia sibuknya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, Allah nggak ada ketujuh lawan orang tersebut. Allah nggak cinta sama orang tersebut. Allah nggak sayang sama hamba tersebut. Sebaliknya, kalau kita pahami ini hadis, mafhum mukhalafahnya. Kalau hadis ini kita pahami kebalikannya. Satu tanda Allah nggak cinta, dia sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tanda dia dicintai sama Allah satu apa? Dia punya waktu, dia punya kesempatan, dia punya kesehatan, digunakan untuk hal-hal yang baik, digunakan sesuatu yang sibuk untuk bisa menguntungkan bagi dirinya nanti di akhirat. Alhamdulillah, siang ini sibuknya kita dari awal sampai akhir apa? Baca maulid. Sibuknya apa? Baca Al-Quran. Sibuknya apa? Sibuknya kita mendengarkan Al-Quran. Sibuknya kita apa? Menunaikan hajatnya orang. Sibuknya kita apa? Mendengarkan ilmunya Nabi. Semua yang ada di sini itu adalah kebaikan, dan ini adalah tanda bahwa pian yang ada di sini yang hadir dilanggar daripada darul iman. Insya Allah semua dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Habib kan orang yang tulangkan ke sini kan macam-macam, ya. Ada yang mungkin kepaksa dan lain sebagainya. Nih, ada mungkin juga orang yang datang ke sini ya, ketika munsyid melantunkan sholawat, melantunkan maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Dia datang ke tempat ini, nyaring suaranya, ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini orang yang bagus. Ada juga kan macam-macam umat Nabi ini. Ada juga yang tulangkan ketika mursyid membacakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Dia tulangkan, dia datang di tempat ini bukannya ikut berselawat, tapi membaca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Doa apa? Doa guring. Adalah yang guring? Ada? Bilanya ada yang guringan Bu, ya kan? Bilanya ada yang guringan Pak, Cartowis. Carto. Napa Beb? Kenapa Beb? Insya Allah yang datang ke sini masih turu, masih ilem, nih, walaupun guringan, nih. Bahkan ada satu kisah, nih. Ada satu kisah. Jadi ada orang berisi duit banyak, insya Allah semua berisi duit banyak, amin. Belum doakan orang tangga besar, insya Allah seikung satu persatu, insya Allah berisi duit 271 triliun. Amin. Syaratnya 6 tahun setengah. Amin Allahumma. Tapi insya Allah dengan cara yang halal, amin. Ada satu orang suci, ini kisah nyata, satu kisah nyata. Ini orang yang sugih benar sudah, berisi duit unlimited, bukan lagi digitnya 345, unlimited. Tahu lah ada lawan unlimited Bu? Tahu kan tak dia? Nah, unlimited ini apa? Wadai bingkai. Sallallahu Muhammad. Unlimited ini Bu, ada habis. Kadang-kadang orang ini kasihan, benernya. Kalau ada orang yang berdoa, ya Allah semoga ulun ini berisi harta banyak, sugih 7 turunan. Pas pian yang ke-8 habis sudah. Ini orang berisi duit banyak, tapi punya kekurangan. Orang ini Pak, Bu, ini orang manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan pian menganggap yang berisi duit itu enak, belum tentu. Dia ini berisi duit
banyak, cuma satu kekurangannya, punya penyakitnya apa? Kada kawak guringan. Kada apa? Kada kawak guring. Boten sakit film. Gak bisa ngiler dari orang Jawa. Gak bisa tidur. Saya mau tanya sama orang Pagatan besar. Bilanya pian berisi duit banyak, tapi kada kawat guring, mau kada kira-kira? Mau kada? Kada kan? Berarti apa? Guring itu nikmat kada kira-kira? Ini orang kada kawat guringan. Jadi bilanya dia guringan, kalau mau dia bisa tidur, harus berobat ke Singapura. Tahu Singapura, Cil? Cil, tahu lah Singapura? Sallallahu alaihi wasallam. Harus berobat bukan lagi ke Indonesia, ke luar negeri, ke Singapura. Hanya untuk apa? Bisa tidur. Belum ongkos tiketnya, belum berobatnya, nyewa hotelnya, pulangnya lagi, hanya untuk bisa alhamdulillah nih, orang Pagatan besar kada usah tulakan ke Singapura, tulakan ke majelis taklim, alhamdulillah langsung guring. Alhamdulillah. Makanya kalau ada yang tidur di majelis, biarkan daripada dia nanti berangkat ke Singapura. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai jam berapa ini, Bu? Jam 6. Hah? Jam 6. Sudah bersembahyang lagi ya? Kalau ulur, alhamdulillah, makan sudah. Perut kenyang sudah ini. Tapi yang belum makan lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita rela ulur itu kalau ceramah nggak panjang lebar, nggak panjang-panjang, ya, nggak lawas-lawas. Ada lawas ulur bilanya berceramah. Boten suwe-suwe kula niku, gak seneng suwe-suwe kula niki kalau ceramah. Napa abet ngapunten nggih, ngapunten. Orang ceramah ini Pak Bu ya. Lek kula ceramah niku sak jam, 2 jam, setengah jam, kita Jawono sih. Setengah jam, 10 menit, 1 jam, 2 jam, tetep bayarannya pancet. Gini apa gini? Ini pertama semua berarti paham ya? Apa perlu bahasa Banjar lagi? Perlu. Pak, Bu, minta rela lah. Belum bertakun lawan pian. Di sini kan rata-rata petani lah ya. Belum doakan semoga panennya lancar semuanya. Insya Allah berkahnya panennya tersebut nanti bisa tulakan haji umroh insya Allah. Tulakan haji umroh setambungan insya Allah. Medal dan Mekah Madinah ziarah Nabi setiap tahun. Bisa berangkat satu rumahan lawan kucing-kucingnya. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten, minta rela lah. Kemudian kalau lawas-lawas, setumat lawas, sama saja isi amplopnya segitu. Belum takut lawan pian. Kira-kira misalnya disuruh kerja 1 jam 271 triliun atau 24 jam 271 triliun. Pilih yang 1 jam atau yang 24 jam. 1 jam kan? Sama lawan dulu. Kalau gitu 20 menit saja kalau gitu. Kecuali nanti Pip tambahkan siap angka berapa. Kan itu makanya kalau orang kerja itu kan ada lemburan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam-macam orang yang berangkat ke sini, tulakan ke sini, ada yang guringan. Ada juga ketika ustadznya bersair, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Dia datang langsung baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab. Tulakan ke sini hanya cari Ada orang seperti itu?
Nggak ada 1, ada 10. Datang ke sini doa mau tidur. Waktu makan doa mau makan bawa bungkusannya 5. Kayak apa, Beb? Masya Allah nih, acara seperti ini yang datangnya gorengan, yang datangnya makanan. Katanya Nabi apa? Barang siapa yang hadir majelis ilmu seperti ini, maka afdalu, lebih utama dibandingkan afdalu min alfi rakaatin, lebih utama dibandingkan sembahyang sunnah 1000 rakaat. Berapa? 1000 rakaat. Kita bayangkan kayak apa orang yang sembahyang 1000 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti 500 kali sembahyang. Katanya Nabi, orang yang mulakan majelis seperti ini lebih utama wa iyadatu alfa marid, lebih utama dibandingkan menjenguk orang sakit sebanyak 1000. Dokter saja yang pekerjaannya ketemu orang sakit 1 hari belum tentu 1000 orang. Katanya Nabi, ditambahkan wa afdalu, dan lebih utama dibandingkan dia bertakziah. Apa takziah ini? Ngelayat, kayak wong Jawa sanjane ngelayat. Apa kalau orang Banjar? Melawat, ya. Melawat orang yang meninggal. Berapa Habib? 100 jenazah. Seandainya bilanya ada orang di Pagatan besar ini sembahyang 1000 rakaat setiap hari, menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, kemudian nggak hanya itu, dia takziah melayat orang yang meninggal 100 jenazah, dibandingkan Pak Solikin, ya, dibandingkan Pak Solikin yang hadir ke tempat ini, ya, dibandingkan dengan Pak Solikin yang tulangkan ke sini, pisangnya dikantongi, ya, wadahnya dibawa gulikan. Nah, mana yang lebih utama Habib? Yang lebih utama orang yang sholat, yang takziah, yang sakit, atau Pak Solikin yang tulangkan ke sini Habib? Lebih utama Pak Solikin dibandingkan orang yang beribadah dengan 3 ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan kata Nabi, 3-nya ini digabungkan jadi 1 dengan orang yang datang ke majelis ini walaupun setumak saja, walaupun hidup, itu lebih utama dibandingkan 3 ibadah tersebut. Alhamdulillah. Makanya ya, yang mau makanan silahkan makanan, yang mau guringan silahkan guringan, asal jangan guringan semua. Alhamdulillah. Itu adalah manfaat majelis seperti ini. Alhamdulillah, saya tidak panjang lebar ya. Seperti tadi perjanjian yang jenengan ya, mintanya kan cuma sebentar, dibandingkan 24 jam kan gitu. Ini tak, setiap saya ceramah itu saya timer 30 menit. Ini sudah kurang 3 menit ini. Ya, berarti tadi saya ngedabrus ke awal gitu, ngoceh ke awal sampai sekarang. Dari tadi sampai sekarang itu sudah 27 menit. Kalau setengah jam kurang berapa? 3 menit. Ya. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Sallallahu alaihi Muhammad. Sedikit ulun tambahkan. Jadi begini Pak, kita kan hari ini itu manfaat majelis saja. Artinya apa? Sudah, biar kada usah ragu tentang keutamaan majelis seperti ini. Biarkan kada kawas sembahyang 1000 rakaat. Ya berarti ibadahnya dengan apa? Dengan datang ke majelis seperti ini. Biar kada kawa tulakan menjenguk orang sakit 1000, kada kawa biar sempatkan datang majelis seperti ini. Biar kada kawa bertakziah melayat kepada orang yang meninggal sebanyak 1000, datang majelis seperti ini itu lebih utama dibandingkan pahala yang tadi. Bahkan Nabi menyebutkan ghanimatul majalis dzikir al jannah, balasan yang pantas bagi orang yang melakukan majelis seperti ini. Apa itu Habib?
dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tulakan ke sini mungkin ada hajat di ulun berisi hutang banyak ya. Berisi hutang banyak. Semoga hutang ulun lunas habis. Amin. Insyaallah yang berisi hutang banyak insyaallah dilunasi sama Allah. Insyaallah yang punya hajat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pian minta dunia, pian minta hutang lunas, pian minta jodoh, pian minta anak, pian ingin punya anak sore-soreha. Pak, Bu, Allah saja, Nabi saja mengatakan datang ke sini surga dikasih, apalagi cuma dunia yang setetes ini. Apalagi cuma minta berisi sepeda motor PJE. Insya Allah Pak, Bu, surga saja Allah berikan cuma-cuma, apalagi cuma urusan-urusan dunia. Insya Allah berkahnya majelis seperti ini, hajat pian berapa semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang semangat ngaji, yang semangat majelis taklim, yang semangat majelis ilmu. Karena apa? Ibadah yang paling utama setelah kewajiban yaitu adalah majelis ilmu. Dan orang tidak akan mungkin bisa beribadah yang wajib dengan benar dan disesuai dengan syariat kecuali dengan cara menuntut ilmu. Yang tidak mungkin kawak sembahyang dengan bujur-bujur, dengan sah, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan rukunnya, wudhunya, dan bersuci dan sebagainya. Yang tidak kawak, kalau gimana kalau dia tidak kawak? Caranya satu, obatnya satu, yaitu datang ke majelis ilmu. Ini sudah bunyi alarmnya. Nanti sudah habis 30 menit sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Sallallahu alaihi Muhammad. Ulun tambahkan babak tambahan 10 menit. Nanti lebih 10 menit namanya lembur ya. Bilanya ada kepala desa nyaman, biasanya kalau ada kepala desa ulun jadikan kambing hitam. Alhamdulillah banyak manfaatnya majelis seperti ini. Jadi ayo mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, acil-acil, rondo. Ya, rondo. Tahu rondo? Ah, rondo. Tahu. Sing rondo aja ngacung iki. Pokoknya wis tuwek, nek sing enggak apa-apa ngacung wis. Ayo datang ke majelis ini, datang ke majelis taklim, minimal yang jangan sampai meninggalkan majelis, minimal seminggu sekali, kalau bisa 3 hari sekali. Ya, karena katanya Imam Ghazali, orang yang kada tulakan majelis ilmu tidak mendengarkan nasihat, ditakutkan hatinya keras, hatinya sakit, hatinya garing. Artinya apa? Obatnya bagaimana? Datang ke majelis ilmu. Minimal yang kalau sibuk itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Bib haur bib 2 minggu sekali. Bib haur bib sebulan sekali. Bib haur bib sudah nggak ada kortingan lagi. Ya masa setahun sekali. Ya, ya kebacut ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Yang paling inti daripada Isra Mi'raj, semua penting sebenarnya. Tapi kalau saya bahas dari mulai perjalanan awal sampai akhir 24 jam, 1 bulan, 3 bulan nggak cukup Bu. Nggak cukup. Ya. Setahun pun nggak cukup mengupas tentang keistimewaan pelajaran di dalam Isra Mi'raj. Ulun saja Bu ya. Ulun ini sudah bersafari ke Kalimantan sudah setahun Bu. Ya, ulun tulakan 2024 31 Desember ulun tulakan ke Banjar. Ulun tulakan ke Banjar 31 Desember 2024. Sekarang sudah tanggal berapa? 19 Januari 2025. Sudah setahun dulu. Safari Isra Mi'raj nggak selesai membahas tentang Isra Mi'raj. Ya. Jadi ulun tulakan dari Jawa itu sudah mulai tanggal 31
Dulu tulangan dari Jawa Pak sudah mulai tanggal 31 2024. Sekarang sudah 2025. Setahun aku begini. Ya, setahun safari dakwah. Alhamdulillah. Setahun di Banjar, setahun di Kalimantan bulan ini. Ya, setahun nganggur bisa nih ya. Setahun kosong bisa nah ini. Alhamdulillah. Satu saya ingin pesankan. Satu yang saya pesankan di majelis ini tentang apa? Sholat. Tentang masalah sembahyang. Kadang panjang lebar sholat, mungkin semua sudah tahu ya. Mungkin semua sudah tahu wajib. Tapi coba kita lihat pada kenyataannya, kira-kira banyak nggak kira-kira orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Bu, banyak nggak kira-kira Bu? Pak, banyak nggak kira-kira Pak? Banyak. Apalagi kalau sudah waktunya panen, ya. Alasannya capek, alasannya ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Makanya sebelum Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad di dalam perjalanan itu melihat satu kejadian yang dimana ada satu orang yang dimana satu kaum orang tersebut membawa batu dan batu tersebut dipukulkan di kepalanya, kepalanya. Kira-kira Pak Bu, ada orang dipukulkan kepalanya, sakit gak kira-kira? Sakit gak kira-kira Pak Bu? Sakit. Ojo waktu Pak, genteng ae kok yo. Genteng ae diantem di Indonesia awak dhewe iki. Dipukulkan kepala kita sakit deh. Sakit, apalagi ketika itu Nabi Muhammad jalan ke kota, dari kota ilal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan tersebut melihat ada satu orang menghantamkan kepalanya dengan batu. Kira-kira orang sini ada yang nggak sakit ketika dihantamkan dengan batu? Beb, aku sakti beb. Mandraguna, sakti mandraguna. Waktu dihantam tuh gak orang beb. Ayo coba ini tak hantam lo, tak kebuk kan di dasi ayo. Nek ngomong gak loro tak kebuk kan di dasi ayo, aku sing ngantem lo ini ya. Siapa tahu mungkin ada yang mau atraksi di sini. Sallallahu Muhammad. Ini orang menantangkan kepalanya dengan batu bukan sekali dua kali tapi berkali-kali sampai kepalanya itu pecah. Setelah pecah, Allah tumbuhkan kembali kepalanya, dipukulkan lagi itu batu ke kepalanya, terus seperti itu. Maka ketika itu Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, iku sinten? Jibril itu siapa? Ya Rasulullah, itu adalah umatmu yang dimana ketika dia hidup di dunia berat kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti salah satu azabnya orang yang meninggalkan sholat, yaitu nanti akan diberikan batunya akan dipukulkan ke kepalanya sampai kepalanya hancur. Sebanyak dia meninggalkan sholat, sebanyak itulah dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dapat perintah sudah diperlihatkan, artinya apa? Jangan ini loh sholat ini, bahaya ini. Kalau sudah diperingati dari awal, berarti akan ada bahaya ketika dilaksanakan. Kayak kita mau berangkat, ya berangkat kerja, Pak hati-hati Pak, di Taganio ada ceklongan sewu. Kalau sudah diperingatkan seperti itu berarti apa? Bahaya di sana, harus hati-hati. Nabi Muhammad diperingatkan juga, hati-hati bahaya meninggalkan sholat sebelum dapat perintah. Bahkan ada satu hadis yang Nabi Muhammad SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mau membahas tentang kewajibannya sholat sudah, bahaya meremehkan. Jangankan meninggalkan, meremehkan saja ada azabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin disebutkan. Celaka, siapa yang celaka? Orang yang meremehkan, lalai dalam sholatnya. Bib, artinya lalai itu apa? Ada yang mengatakan bahwa lalainya itu adalah
meremehkan. Ada yang mengatakan keluar waktunya. Keluar waktunya apa artinya? Dia keluar dari waktu tersebut terus sholat, tetap sholat ini Pak. Celaka, apalagi orang yang meninggalkan. Ibarat apa? Digenti, dikodok, celaka, apalagi orang yang meninggalkan sembahyang. Maka sampai ada ulama mengatakan seperti ini. Ada ulama itu yang mengatakan seperti ini. Ini satu cerita, satu hadis, ya. Ulama bilang gini, lebih berbahaya, ya. Lebih baik ulun itu memelihara anjing dibandingkan memelihara anak yang kadang hakun sembahyang. Lebih baik memelihara apa? Anjing. Kalau bahasa Banjarnya dupan. Ya, ada juga yang bilang dupan. Kalau bahasa Dayaknya kuyuk. Nek basa Jawane sekawon. Nek halusi. Nek kasare apa? Ya ojo beda oleh aku dah. Pak Solikin semangat. Ya aku. Dipadakno BI ikut dengan aku dah. Saya mau tanya sama ibu-ibu ya sudah, Pak, Bu, ya, Bu, ya, jawab yang jujur, Bu, jawab yang kompak. Habibnya ganteng nggak kira-kira? Bungas kagak? Bungas mana lawan laki biang? Bungas mana Bu? Bungas mana? Bungas apa Pak? Laki biang? Ada yang mengatakan lakinya? Ada? Bungas mana Bu? Laki biang? Mana lagi dia? Coba ayo suruh maju sedikit terus. Kita bandingkan, kita survei. Bungas mana lawan dulu? Sallallahu alaihi Muhammad. Katanya orang Jawa, anjing itu sekawon. Orang apa? Dayak kuyuk. Kalau katanya orang Inggris apa? Dog. Kalau katanya apa lagi ya? Bahasa apa lagi? Bahasa Arab apa? Kalbun, ya. Saya pernah, Bu. Kalau bahasa kandangannya apa? Bahasa kandangan. Ini baca bahasa hulu sungai beda lagi. Lain kuyuk, lain hadupan, lain dupan. Adalah orang hulu sungai. Hah? Tadi siapa yang apa? Lain tadi siapa? Apa? Mana tadi yang apa tadi Pak? Apa? Utang. Bujur ya Pak ya, bahasa kandangan ya? Pak, bujur ada Pak. Anjing itu bahasa kandangannya utang ya? Bujur ini bujur. Kita tuh ngerantun lah. Belum pernah diundang di daerah kandangan dulu. Diundang di mana? Di daerah kandangan. Ya belum bertakun sama orang kandangan. Minta rela. Bahasa kandangannya anjing, hadupan kan? Dupan kan? Itu orang Banjar, lain orang kandangan. Coba bahasa kandangannya anjing itu apa? Apa? Belum pertama nggak percaya. Suaranya nggak kenceng. Utang deh. Belum takuni pulang. Tak kok dong nih. Nggak percaya nggak bre? Pak, mulai bahasa kandangannya anjing itu apa? Utang deh. Wis mulai dibantar no, wis mulai dinyaringi suaranya. Belum takuni pulang. Pak, Bu, minta rela lah. Bujur-bujur, jangan mengeramputi Habib. Yang mengeramputi Habib dosanya double. Ulun doakan dia kalau mengeramputi ulun doakan hutang dia tambah banyak. Orang ini Pak, kalau didoakan jauh dari api neraka, aminnya pelan. Tapi kalau hutangnya lunas, nyaring kan apa sudah. Seakan-akan yang ditakut hutang ya. Ayo Pak, bujur, jangan begayaan lah. Jangan begayaan, bujur nah. Ojo guyon nah. Ayo, jawab ini. Apa bahasa Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi nyaring.
Kutang. Dulu kebetulan di Gaulu ada Iwan Guru. Guru minta rela, jujur lah. Bahasa kandangnya anjing itu kutang. Ini jujur dia. Dulu bertanya sama orang kandang, Pak Bukai minta rela lah. Dulu minta rela lah. Ini kan live streaming ya, ini kan live streaming ini. Takutnya dipotong-potong nanti salah paham orang-orang. Pak Bukai, kutangnya orang kandangan sama kutangnya orang Jawa itu beda. Gini ngomongnya. Pak Solik ini beda gitu. Beda kan? Kutangnya orang Jawa sama kutangnya orang kandangan itu beda. Gini ngomongnya. Tahu kan kutang? Tahu kan? Tahu kan kutang? Tahu kan? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama ini bilang lebih baik memelihara anjing dibandingkan memelihara apa? Bahasa kandangan apa? Lebih baik memelihara anak dibandingkan memelihara lebih baik memelihara anjing segawon, hadulan, dupan, kuyuk, dibandingkan memelihara anak yang ada akun sembahyang. Lebih berbahaya, bukan lagi gak bahaya. Bahaya, kenapa? Kok sampai ulama mengibaratkan seperti itu? Kok kejem dipadak sampai kere, kok dipadak sampai asu, kok dipadak sampai segawon, kok disamakan dengan anjing, kok disamakan dengan haduman, kok disamakan dengan kenapa Bek alasannya Bek? Takut bilangnya yang himu pulangkan ke majelis itu. Tahu yang pasti. Kalau orang memelihara anjing di agama itu boleh, tapi ketika dia punya udur dan memang ada hajat, mungkin jaga ternak dan sebagainya. Tapi apa? Kalau Anda memelihara anjing, kalau seandainya itu di rumah, tidak akan masuk malaikat rahmat, tidak akan masuk malaikat rahmat. Tapi kalau lihat dari si anak ada akun sembahyang, bukan lagi malaikat rahmat yang ada akun sembahyang. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, tarikus sholat yang yazidu alaihi fi kulli yaumin wa laylah al-fasakhat wa al-falaknah. Katanya Nabi apa? Orang yang meninggalkan sembahyang muta'ammidan, sengaja, yang wajib ditinggal gara-gara apa? Gara-gara urusan dunia, gara-gara harta, gara-gara urusan duit, gara-gara urusan jabatan, ditinggalkan itu sembahyang satu saja. Berapa saat? Satu sholat wajib ditinggalkan. Tarikus sholat yang zidu alaihi, akan turun kepada orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat akan turun apa deh? Yang zidu alaihi fi kulli yaumin wa laylah. Turun 24 jam Pak, Bu. Malam, siang, pagi, turun kepada dirinya 24 jam non stop. Apa Habib? Al-fasakhat wa al-falaknah. 1000 murka dari Allah, 1000 laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan satu sembahyang yang wajib, subuh ditinggal karena keuyuan, padahal sudah bangun, padahal habis nonton Liga Champions, padahal habis nonton Indonesia versus Bahrain, bangun dia, tapi ketika dengar azan langsung tidur. Ketika datang zuhur alasan capek dan ketiduran, kemudian asar alasannya juga banyak, maghrib gara-gara nonton sinetron Ikatan Cinta, Isya ketinggalan gara-gara main catur. Kata yang Nabi yang zidu alaihi, orang yang meninggalkan sholat akan turun kepada orang tersebut, akan turun ke rumahnya, akan turun ke desanya, akan turun ke daerahnya. Apa habis 24 jam 1000 laknat, 1000 murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi rahmat gak masuk, tapi murkanya Allah turun, bukan satu Pak,
1000. Murkanya Allah turun berapa? Bukan 1, 1000. Rahmatnya Allah bukan 1, 1000 turun kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Saya selama ngaji dan terus akan menjadi santri dan akan terus menjadi orang yang ngaji, saya tidak pernah menemukan satu ibadah yang ketika dia tinggal dikatakan kafir kecuali sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja muta'ammidan, maka faqad kafara, maka dia telah jadi orang kafir. Yang kada puasa bisa diqadha, yang kada puasa kada mampu berpuasa Ramadan bisa bayar fidyah, yang kada kawak bayar zakat, yang dapat zakat, yang haji bagi yang mampu saja. Tapi kalau masalah sholat tidak ada kortingan, faqad kafara, maka dia akan menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min. Maka ayo di majelis yang mulia ini ulun nggak panjang lebar ya. Ayo kita jaga sholat kita, jangan sampai anak-anak kita meninggalkan sholat gara-gara capek habis sekolah, capek bentar lagi les, capek habis main sepak bola, capek habis ini dan itu. Tidak ada koordinat. Ketika Anda punya anak umur 7 tahun, maka perintahkan untuk sholat, ajarin untuk sholat. Ketika punya anak umur 10 tahun, kalau dia meninggalkan sudah harus dipukul. Sudah harus dipukul. Umur 10 tahun meninggalkan sholat sudah harus dipukul. Apalagi bapaknya nggak sembahyang dia. Gabu ono wis. Nek perlu tuku sapu seminggu bisa gitu loh. Ya, kalau perlu beli sapu seminggu sekali. Untuk apa? Bagi orang yang meninggalkan sholat siap untuk dipukulkan. Karena apa? Bahaya meninggalkan sholat. Bahkan efeknya kepada orang yang ada di rumah dapat laknat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo ajari anak kita, keluarga kita. Ya, wis gak usah sergap-sergap wis. Gak usah rajin-rajin sudah. Yang sembahyang sehari cukup 5 kali saja sudah. Ya, bapak-bapaknya kada usah rajin-rajin, kada usah sergap-sergap. Sukatane seminggu pisan ae wis. Ya. Ojo sergap-sergap, jangan rajin-rajin. Seminggu sekali saja Jumatannya. Kerjakan itu kewajibannya Anda. Jangan tinggalkan, itu kewajiban Anda. Takut Allah murka, takut naudzubillah min dzalik, dicabut iman tersebut sehingga menjadi orang kafir meninggal dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah min. Ayo di majelis ini yang mulia ini, ayo enggak panjang lebar, yang wajibnya kita laksanakan, terutama masalah sholat. Ajak kalau bisa berjamaah. Kalau nggak bisa, yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Ketiduran, kelupaan, kelewat. Oke, nggak apa-apa. Bukan berarti saya membolehkan, nggak apa-apa. Tetap harus diganti dikodok. Dikodok. Lain kalau orangnya musafir, ya. Lain orang yang musafir bisa jamak, bisa kosong. Kalau orangnya garing, yang bisa berdiri ya duduk. Ya, tidak ada toleransi. Nggak ada toleransi bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Kalau puasa sakit masih boleh nggak puasa, tapi nanti diganti, tapi nanti dividya kalau tak mampu. Tapi kalau masalah sembahyang tidak ada koordinat. Orang yang sakit tetap suruh sholat, yang sehat tetap suruh sholat, yang laki tetap suruh sholat, yang perempuan tetap suruh sholat, yang anak-anak tetap suruh sholat. Mau pejabat, mau rakyat tetap diperintahkan sholat. Sakit kada kau berdiri dudukan, kada kau dudukan, mungkin juga punya penyakit sama bokongnya orang itu nih, misalnya sini. Ya turu tidur-tiduran, sama guringan, jangan guring ya. Sama guringan sambil miring, kalau nggak bisa ambil guringan, kalau nggak bisa pakai mata, pakai hati, atau pakai tangan, semampunya. Intinya apa? Jangan sampai meninggalkan. Ada awal lagi deh. Ya berarti waktunya di sholat. Kapan berhentinya jadi orang yang nggak sholat? Satu, dari orang gendeng saja. Wong gendeng, orang gila nggak wajib sholat. Jadi makanya kalau orang yang nggak sholat itu orang di ojo ngamuk, makanya orang yang nggak sembahyang masih S1, S2, S3 nggak sembahyang. Wong gendeng, ya orang gila. Kalau dia nggak mau
lagi lah, berarti itu mayit, jenazah, sundel bolong, pocong, itu orang yang nggak sholat. Ya, ayo, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Insya Allah berkahnya majelis ini, berikan dari sini kita menjadi orang yang hidup dalam sembahyang. Insya Allah kita berikan dari sini lebih bersemangat lagi dalam menjaga sholat 5 waktu. Insya Allah. Rabbi ja'alni muqima sholat wa min dzurriyyati. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita orang yang suka sembahyang, dan insya Allah kita punya keturunan, punya keluarga, punya anak-anak yang suka dalam sholat, dalam sembahyang, terutama menjaga daripada sholat 5 waktunya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rahmatihi wasyakirin wa tawaffana muslimin wa asminal aminin fi sumratis sadiqin bi jahi Tuhan Rasul Rabbana min qabul wa hablana kullasul rabbi istajib lana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.